Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di mata kuliah pemrograman komputer. Sebelum kita mulai kuliahnya, silahkan kita berdoa dulu. Semoga nanti ilmunya mudah dipahami dan juga bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar
dalam bahasa pemrograman di Dev C++-nya. Jadi kita sudah coba, kita bisa tampilkan output berupa misalnya tulisan dan lain-lainnya. Untuk hari ini, kita akan lanjutkan pembahasannya, yang mana kita akan mengenal tipe data, penulisan karakter khusus, konstanta, variabel, dan array sederhana di dalam Dev C++-nya. Nah, jadi dalam bahasa C++ ada beberapa karakter khusus yang bisa kita gunakan saat kita mengetik program. Misalnya kalau kemarin kita udah tahu ya, ada misalnya garis miring M itu untuk enter atau membuat garis baru yang di sini untuk bikin new line. Bentar. Oke, nah untuk bikin new line, kita juga bisa misalnya kalau kita tambahkan, ini nanti bisa sambil dihafal atau misalnya nanti bisa dibikin catatan, jadi saat nanti bikin-bikin program jadi bisa diingat. Ada nanti namanya garis miring A, slash A ini, saat kita tambahkan di dalam program kita, nanti setelah kita running, di programnya akan ada seperti bunyi bel pendek. Kemudian ada juga namanya garis miring B, ini untuk mundur satu spasi. Jadi nanti mengetiknya itu dia seperti mundur ke belakang. Nah, di sini kita juga bisa sebenarnya akan menampilkan bentuknya kolom dengan garis miring R. Ini ke kolom pertama, baris yang pertama. Untuk menambahkan tab, misalnya kalau kita mau biar tulisannya rapi atau sejajar, nanti kodenya itu ini, garis miring huruf T. Kalau ini tabnya yang bentuknya vertikal, horizontal. Kalau tabnya itu vertikal, kita bisa pakainya garis miring V. Nah, selain itu, untuk misalnya kalau kita mau menampilkan angka 0, kita selain ketik 0 juga bisa pakai kode ini, garis miring 0. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan tanda petik di kolom program kita, kan kalau misalnya kita mau mulai mengetik, nanti kita mau menampilkan data, itu harus ada tandanya ya, maksudnya harus ada tanda petik, tulisan-tulisan yang kita tampilkan, misalnya kemarin cout gitu ya, cout, terus kan harus di dalam tanda petik. Jadi kalau kita ingin tanda petiknya itu tampil di hasilnya, itu harus dikasih tanda garis miring. Kalau petik satu garis miring petik satu, kalau misalnya garis miring petik dua, petik ganda garis miring petik dua. Jadi kalau dia nggak ada garis miringnya, dia hanya akan dianggap sebagai coding oleh bahasa C++-nya. Nah, kemudian untuk tanda tanya juga biasanya harus ditulis dengan menggunakan karakter tanda tanya. Kalau tidak ada tanda slash-nya, nanti programnya akan menganggap dibacaannya beda. Juga ada beberapa bilangan khusus, bilangan oktal sama heksadesimal, ini bisa ditampilkan dengan menggunakan kode-kode ini. Kita akan coba lihat contohnya. Jadi ini saya punya kode program, akan saya tuliskan di kolom chatnya. Nanti bisa dicoba kita lihat di C++-nya hasilnya apa. Saya akan coba kopikan di kolom chatnya. Nah, nanti bagi yang ini bisa juga sambil dicoba. Bentar, kolom chatnya. Hmm, ini. Nah, jadi kalau kita program ini, nanti yang mau nyoba bisa sambil dilihat, codingnya bisa di-copy dari kolom chatnya. Ini saya sebenarnya udah simpan. Oke. Nah, jadi di sini saya buat sebuah program. Kita buat program, belum tampil. Udah kelihatan ya. Nah, jadi di sini saya punya sebuah program. Jadi si outnya ini.
tulisannya sebenarnya membingungkan. Jadi kata-kata yang ingin ditampilkan itu membingungkan, tapi kita akan coba tambahkan ini slash b. Slash b ini apa? Slash b ini kalau kita lihat lagi di tadi, dia tampilannya akan mundur satu spasi. Kemudian ada ini kode 0, harusnya nanti dia muncul angka 0 di tampilan programnya. Kemudian ada garis miring N, ada garis miring tanda petik, berarti nanti harusnya ada tanda petik yang akan keluar. Sekarang kita coba running. Nah, ternyata tampilannya seperti ini. Jadi kalau tadi dilihat membingungkan, harusnya ada tulisan KAN-nya ya. Ini agak kecil. Oke, ini harusnya gini ya, kalau saya sejajarkan. Harusnya tulisannya tadi kalau di sini kita inginnya membingungkan, tapi kata-kata karnya itu terhapus, hilang karena kita kasih kode ini tadi, slash b, slash b, slash b 3 kalinya. Jadi dia akan menghapus karakter eh, sebelum-sebelumnya karena slash b-nya 3 kali, jadi ada 3 karakter yang hilang tulisannya. Jadi huruf K, A, dan N itu hilang. Kemudian di sini kita juga ada menambahkan huruf 0. Nah, ini makanya mengkol 0. Kemudian setelah ini kita tambahkan garis miring N untuk membuat garis baru. Setelah garis barunya di sini ditampilkan tanda petik. Ya, tanda petiknya bisa dilihat di sini di paling bawah. Nah, agak kecilannya mungkin bisa sambil di zoom kalau mau lihatnya. Di sini kelihatan ada tanda petik di bawahnya. Jadi kalau ingin menampilkan tanda petik di outputnya harus pakai garis miring N. Dan kalau diperhatikan ini garisnya agak menjorok ke kanan ya. Karena kita menambahkan di codingnya itu ada garis miring P. Agar rapi kita pakai garis miring P. Kita bisa pilih pakai misalnya untuk menjorok itu pakai spasi. Tapi kalau untuk spasi kan kalau misalnya garisnya ada banyak perlu waktu ya ketik-ketiknya lama. Jadi untuk lebih singkatnya bisa ditambahkan pakai garis miring P. Gitu. Kemudian kita juga bisa buat kalau di sini saya akan misalnya coba buat sebuah program yang tampilannya ini. Jadi ada tanda tanya, kemudian dia berada dalam tanda petik. Gimana programnya? Jadi kita akan lihat. Nah, kita akan lihat kalau programnya gimana tulisnya. Untuk menampilkan tulisan ini, SWOT tanda tanya, yang mana tulisan SWOT-nya berada di dalam tanda petik. Oke. Itu kita bikin programnya jadinya gini. Nah, jadi programnya diawali dengan tanda petik pertama. Tanda petik pertama ini adalah bagian dari kode program untuk menampilkan tulisan. Kemudian karena kita ingin hasilnya ada tanda petik di awal, jadi garis miring tanda petik, baru kita ikuti dengan tulisan sewatnya. Lalu ini kan ada tanda tanya, lagi garis miring tanda tanya, diakhiri dengan tanda petik lagi, ini garis miring tanda petik, baru kita tutup dengan tanda petik yang jadi kode programnya. Nah, lalu tampilannya seperti yang di layar yang warna hitam. Ini masih kurang rapi ya, karena ternyata saya lupa menambahkan garis miring N-nya. Ini kita bisa tambahkan garis miring N. Nah, agar dia lebih rapi tampilannya ke bawah. Kemudian gimana kalau misalnya kita coba pakai
cara yang beda. Nah, kalau kita mau ada lanjutannya, misalnya side C-nya ini tulisannya di bawah, kita bisa kasih ini. Nah, setelah kalau tadi kita tambahkan garis miring M, lanjutan tulisan side C-nya akan di bawah. Tapi kalau mau dia dalam satu baris, artinya di coding yang pertama ini, bagian garis miring N-nya kita hapus. Nah, kalau ini sebenarnya saya coba tuliskan programnya dalam dua baris. Di programnya bisa dilihat dia dua baris ya. Programnya dalam dua baris, tapi nah, kalau misalnya di sini saya coba tampilkan dalam saya ketik programnya dalam dua baris. Sebenarnya ini juga bisa ditulis dalam skemanya satu baris aja. Nah, jadi itu balik lagi tergantung preferensi kita. Kita misalnya lebih senang mau agak rapian terlihat, jadi ditulis dalam dua baris codingnya, tapi tampilannya tetap di satu baris bisa. Atau kalau misalnya memang sudah terbiasa ingin tulisannya ini langsung see out di dalam baris yang sama, itu juga bisa. Jadi sekali lagi nggak masalah kalau dan harusnya memang bisa jadi tiap orang punya cara penulisan yang beda. Kemudian ini saya coba tambahkan, oke, misalnya saya ingin buat program tadi kita tadi punya ini ya ada misalnya garis miring R. Garis miring R itu dia ada artinya untuk kembali ke kolom yang pertama baris yang sama. Nah, kita mau lihat bagaimana tampilan penggunaan garis miring R. Jadi di sini saya coba bikin kata-katanya ini nickname is kayak gini ya. Ada garis miring R di tengah-tengahnya. Sebelum kata ane-nya, maka kita akan lihat. Nah, ternyata kalau dilihat ya, garis miring R itu artinya di sini dia akan kembali ke kolom pertama baris yang sama. Jadi kalau kita punya tulisan yang di bagian tengah-tengah kita tambahkan kode garis miring R, artinya tulisan yang setelah garis miring R dia akan kembali ke bagian awal. Jadi kalau misalnya bentuknya paragraf ke awal paragraf, ke kalimat awal-awal yang memulai ini, dan dia akan menggantikan tulisan yang di sebelumnya sesuai banyaknya karakternya. Jadi kalau di sini setelah garis miring R saya ada ane, 4 karakter huruf A, N, dan huruf E-nya. Di sini di awal saya harusnya punya tulisan her spasi koma. Nah, karena tadi saya kasih kode garis miring R, artinya dia akan kembali ke depan dan mengganti 4 karakter pertama, yaitu her dan spasi. Huruf H, huruf E, R, dan spasinya. Hingga yang tampil itu hanya ane, nickname is. Gitu ya. Ya, untuk masing-masing kode ini sebenarnya perbedaannya itu harus kita coba biar kita tahu gimana. Lalu tadi juga melihat kita punya di sini ada kalau kita tambahkan garis miring A, nanti dia akan ada bunyi bell setelah kita running programnya. Jadi ini saya coba bikin tampilan tulisannya bell is ringing, terus design ini saya tambahkan garis miring A. Saya nggak tahu nih ini akan terdengar atau enggak kalau misalnya di zoom-nya. Hmm, Jadi harusnya kalau kita tambahkan ini nanti dia ada suara-suara seperti bell tapi cuman pendek kayak tanda gitu aja. Nah ini bisa dicoba. Jadi saya akan coba kasih programnya. Sepertinya kalau misalnya di versi Zoom-nya nggak akan kedengeran. Jadi per masing-masing karakter ini untuk tahu fungsinya memang
Harus dicoba satu persatu. Nah, selain karakter khusus tadi, ada beberapa hal lagi yang perlu kita ketahui saat kita bekerja dengan bahasa C++. Ini tadi ya yang kita coba. Nah, macam-macam bisa. Kemudian ada namanya konstanta. Sebagai anak matematika, anak statistika, pasti harusnya udah akrab ya sama konstanta. Jadi konstanta itu adalah suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses pemrograman berlangsung. Jadi nilainya selalu tetap. Ini harusnya didefinisi. Jadi konstanta ini kita definisikan terlebih dahulu. Nilainya bisa macam-macam. Nah, untuk dalam bahasa C++ ini, di program ini kita kalau mau definisikan konstanta itu diawali dengan kode ini, tanda pagar, terus define, baru apa? Contoh, kita ingin deklarasikan, bikin konstanta, tanda pagar, define, it max 100. Atau misalnya kita mau bikin rumus luas lingkaran. Luas lingkaran kan kita butuh V ya. Nah, di sini kita tuliskan tanda pagar define V-nya 3,14. Atau misalnya tanda pagar NIM ini NIM mahasiswa, NIM-nya sekian. Nah, ingat kalau misalnya dia eh, yang jadi konstanta sifatnya harus dibaca sebagai huruf atau bukan angka, maka dia harus diikuti tanda petik. Kalau dia misalnya angka, angka yang nanti bisa kita gunakan untuk perhitungan, untuk operasi aritmatika, maka dia tanpa tanda petik. Tapi kalau dia karakter, atau misalnya angka, cuman angkanya nanti tidak bisa kita gunakan untuk proses aritmatika, dia terbaca bukan sebagai number, tapi hanya sebagai alfabet biasa, silahkan diberi tanda petik. Gitu ya. Nah, kemudian selain konstanta, ada lagi namanya variabel. Variabel di sini adalah suatu tanda pengenal. Jadi bahasanya identifier yang kita gunakan untuk mewakili sesuatu. Nanti kita bikinnya tergantung kebutuhannya kita apa. Nah, variabel ini namanya dapat kita bikin sendiri. Namun ada beberapa aturan penamaan variabel yang harus kita ikuti. Jadi untuk nama variabel itu sendiri, dia boleh terdiri dari gabungan huruf dan gabungan angka, tapi dan juga namun untuk karakter pertamanya dia harus berupa huruf atau underscore. Kemudian untuk nama variabel kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi misalnya kita bikin program luas lingkaran gitu ya, luas lingkaran. Nama variabelnya misalnya luas lingkaran itu kita tidak boleh bikin nama variabelnya luas spasi lingkaran. Jadi boleh dibikin luas underscore lingkaran. Atau misalnya luas langsung lingkaran. Tapi nggak boleh ada spasi di antara nama variabelnya. Kalau kita bikin spasi, nanti kita ketikkan, kalaupun dia berjalan, nanti dia akan dianggap sebagai variabel, dua variabel. Jadi ada variabel luas dan variabel lingkaran. Kemudian diketahui bahwa untuk nama variabel itu tidak boleh menggunakan simbol-simbol ini. Tanda dolar, tanda tanya, tanda persen, tanda pagar, tanda seru, tanda dan, tanda titik koma, yang ini, yang mana aja, tanda tambah, tanda sama dengan. Kemudian, panjang karakter itu bebas, namun hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Jadi, maksudnya kita boleh bikin namanya panjang sekali. Misalnya bikin nama variabelnya Anil Mudia Yolanda, atau program studi statistika jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, itu boleh. Jadi kita bisa kasih nama karakter itu panjang, namun biasanya yang terbaca hanya 32 karakter pertama. Kalau lebih dari itu bisa, cuma dia tidak terbaca di sistem komputernya. Kemudian nama variabel yang kita buat tidak boleh menggunakan kata kunci di bawah ini. Karena kata kunci di bawah ini merupakan coding dalam bahasa C++. Jadi ini ada 32 kata yang tidak boleh dijadikan nama variabel.
Contohnya, kata auto, kata double, ini int, break, else, long, dan seterusnya. If tidak boleh, while juga tidak boleh, register juga nggak boleh. Jadi misalnya kita mau bikin suatu program pendaftaran, tidak boleh nih kita kasih metodenya register, karena nanti dia akan membaca register ini sebagai coding yang sudah ada dari bawaan bahasa C++-nya. Kemudian dalam membuat variabel, nanti kita bisa variabel kita ini itunya bisa berupa angka-angka ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita perlu definisikan tipe variabelnya itu apa. Ini adalah yang di sebelah kiri adalah berbagai jenis tipe variabel yang ada. Dan di sebelah kanan ini keterangannya. Jadi misalnya ini berfungsi sebagai limitasi kita, guidance-nya kita dalam menjalankan program. Contohnya gimana? Misalnya nanti kita akan buat sebuah program yang mana programnya ini berisi misalnya harus memasukkan NIM mahasiswa. Nah, NIM ini kan misalnya angka semua ya. Maka kita bisa pilih angka. Angkanya itu misalnya tandanya bukan positif semua. Kita bisa tuh anggap dia sebagai INT. Atau karena angkanya ini dia tidak akan kita gunakan untuk operasi aritmatika, kita bisa anggap NIM itu tipe datanya string. Jadi hanya menyimpan 10 karakter. Nah, kalau dia pakainya string, nanti dia tidak bisa digunakan untuk operasi tambah, bagi, kali, kurang. Tapi kalau misalnya dia berupa angka dan tipe datanya adalah integer, di sini dia eh, bisa digunakan. Jadi misalnya kita punya data nama variabelnya itu misalnya lebar. Lebar ini tipe datanya int, kemudian kita punya lagi tipe variabel namanya panjang, tipenya juga int. Nah, karena dua-duanya sama-sama panjang, nanti variabel ini isiannya bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Tapi kalau misalnya kita bikin variabel lebar dan variabel panjang, tipe datanya string itu nanti tidak bisa kita tambahkan, tidak bisa kita kurangkan, tidak bisa kita lakukan operasi. Kemudian ada lagi namanya misalnya unsigned in. Jadi kalau misalnya integer ini kita bisa bilangannya itu bisa tandanya positif, bisa negatif. Tapi kalau misalnya dibatasi hanya positif aja, bisa pakai ini, yang nomor 2. Kemudian long ini juga nilainya bilangan bulat. Misalnya kalau berkoma, pakainya bisa float, double, atau bool kalau misalnya dia variabelnya berisi nilainya true atau false. Jadi misalnya kita laki-laki atau perempuan. Nah, nanti kalau laki-laki dia nilainya true, atau kalau perempuan berarti kalau perempuan nilainya false. Itu nanti tipe datanya namanya adalah bool. Gitu ya. Nah, ini juga perlu diingat-ingat dalam membuat program atau dalam nanti kita menjalankan proses pengerjaan programnya. Nah, tadi kalau misalnya mau membedakan antara integer itu, dia integer ini bisa menerima data panjangnya sampai sekian segini karakter. Jadi bisa sampai angka yang 2 jutaan sekian itu masih bisa ditampung. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya konstanta, konstanta itu juga kita bisa tulis dalam bentuk scientific notation. Jadi kalau misalnya punya 1 kali ini maksudnya 1,7 pangkat 4, ini harusnya 1 kali ya. 1 kali 71 kali 10 pangkat 4. Ini agak salah penulisannya. Nah, jadi kita bisa tulis pakai format yang ini. 1,7 4. Nah, kemudian dalam bentuk variabel, nanti kita bisa bagi jadi 2. Ada namanya variabel global dan ada namanya variabel lokal. Variabel global ini artinya kita bisa gunakan variabelnya di mana aja. Sedangkan kalau variabel lokal, dia hanya bisa digunakan pada suatu fungsi tertentu. Nanti perbedaannya baru akan terlihat kalau kita masuk di materi tentang fungsi, mungkin di minggu-minggu setelahnya. Kalau sekarang kita juga baru akan coba untuk satu program aja atau satu fungsi aja.
Nah, ini biasanya kalau kita mau tahu ukuran besar datanya atau storage-nya, misalnya kalau data space itu dia bisa menampung data ukurannya sampai berapa byte, entah misalnya 2 megabyte atau 3 megabyte. Kita bisa cek di sininya pakai kode ini. Nanti bisa dicoba sendiri. Kalau sekarang, nah kemudian contoh untuk penulisan nama variabel, di sini bisa ya. Misalnya kita tuliskan itu tipenya dulu, misalnya integer, nama variabelnya x. Kalau yang ini tipe variabelnya itu karakter, nama variabelnya y. Nah, atau misalnya huruf atau nim. Ini maksudnya adalah kita bikin 3 variabel. Variabel pertama itu adalah namanya y, variabel kedua itu namanya huruf, dan variabel ketiga namanya itu nim. Tipe semuanya ini, tipe ketiga variabel ini adalah karakter. Nah, kalau di sini dilihat di dalam ini yang nim ada tanda buka kurung siku, dalamnya 10. Artinya panjang karakternya di sini harus 10. Jadi kalau misalnya kita masukkan 15 gitu, kan nim, jadi nimnya itu harus 10 aja. Kalau kita masukkan 15, nanti dia akan dianggap error, atau akan dianggap salah. Kalau yang ketiga, ini kita buat variabel, namanya variabelnya nilai, itu datanya itu adalah float. Kemudian yang bawah, kita buat variabel beta, nama tipe datanya double. Nah, kalau ini kita akan bentuk sebuah array. Array-nya ini tipe datanya integer, jadi panjangnya itu 5 kali 4. Oh, sorry. Nah, beberapa hal lain yang perlu kita ketahui, nanti kan kita udah punya nih, kita udah bisa buat variabel. Kemarin kita belajar cara menampilkan data, kita pakai kodenya itu cout. Nah, hari ini kita akan lihat, kita juga ternyata bisa memasukkan data. Jadi, kalau kemarin misalnya kita hanya tampilkan tulisan, entah itu karakter atau apa. Kalau sekarang kita juga bisa mengetikkan karakternya. Kodenya itu adalah in. Jadi kalau kemarin out ya, out itu untuk output atau tampilan. Jadi kalau dia berupa input, kodenya itu adalah in, terus tandanya ini. Perhatikan beda ya, penggunaan tanda ininya. Ini adalah tanda lebih besar. Nah, kemarin tandanya kurang dari, ini lebih dari. Operasi aritmatika dalam bahasa C++ itu ada 5, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Nah, di sini kalau dilihat, operasi tambah, kurang, kali, dan bagi itu dapat kita gunakan pada sembarang tipe data. Tapi untuk yang modulo, hanya bisa kita gunakan di tipe datanya integer. Dan juga kita perlu tahu kalau misalnya kita punya dua data A dan B, itu bilangan bulat, maka A sama dengan B akan menghasilkan A, ini maksudnya A bagi B, itu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, jadi kalau kita simpan datanya dalam bentuk integer, tadi integer itu adalah bilangan bulat. Jadi kalau kita bagikan 15 bagi 6, itu harusnya hasilnya 2, sekian ya. Tapi karena itu datanya integer, hanya bilangan bulatnya saja yang akan ditampilkan. Dia tidak akan menampilkan hasil bilangan berkomanya. Maka kalau kita ingin nanti di karakter kita itu, di inputannya, dia hasilnya, hasil baginya berupa bilangan berkoma, maka tipe datanya tidak boleh integer. Bisa misalnya gunakan float. Nah, kita sekarang akan coba untuk menginputkan data di bilangan ataupun karakter. Jadi di sini saya akan buat sebuah program yang menginputkan dua bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B. Kita akan kembali ke display. Ini tadi kalau karakter ya. Kalau kita punya programnya dan kita akan coba nanti tampilannya seperti ini. Ternyata misalnya karakter itu storage-nya atau ukurannya yang tersimpan di komputer itu 1 byte. Boolean itu 1 byte, paling besar itu double, dia nanti
menyimpannya sampai 8 byte. Yang integer, long, float, itu masing-masing 4 byte. Nah, di sini kita akan, ini kalau saya akan masukkan dua bilangan, bilangan A dan B, kodenya dilihat, di sini pertama kita inisialisasikan dulu integernya. Nah, di sini integernya, jadi kita definisikan, kita akan buat dua buah variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Jadi, kita buat variabel A dan variabel B, tipe datanya integer. Artinya apa? Artinya dia hanya menerima bilangan bulat. Kemudian kita akan buat ini cout tulisan, yaitu berupa kayak perintah yang nanti harus dimasukkan instruksinya. Misalnya di sini masukkan nilai A. Kemudian nanti kita kasih kode setelah cout ini, kita kasih kode cin-nya, cin A. Artinya setelah tulisan masukkan nilai A muncul, pengguna atau orang yang merunning program kita, dia bisa memasukkan nilai A. Kemudian setelah dia dimasukkan nilai A, kita akan beri tampilan lagi, masukkan nilai B. Kita beri instruksi lagi, kemudian si pengguna yang merunning program bisa masukkan ini B. Setelah nilai A dan B-nya diketikkan, lalu kita akan tampilkan lagi cout, nilai variabel A adalah sekian. Nah, ini bisa dilihat ya, cout tanda kurang dari, tanda petik nilai variabel A adalah ini, lalu kurang dari A ini maksudnya kita akan memanggil isian yang tadi diisi sebelumnya. Jadi kan A ini bentuknya variabel, A tadi bentuknya variabel. Nah, di sini kita panggil kembali. Jadi dia akan menampilkan nilai A yang dimasukkan oleh si yang merunning program tadi. Kemudian kita bisa tambahkan, dan nilai ini masih cout-nya, dan nilai variabel B-nya adalah ini. Kita akhiri dulu tanda petiknya. Tadi setelah akhiri tanda petik, kita kasih kode kurang dari lagi, kita akan panggil nilai B. Lalu kita akan coba running. Nah, ini ya. Jadi yang pertama muncul, masukkan nilai A. Bisa dilihat, sesuai yang kita ketikkan, dia akan menampilkan tulisan, masukkan nilai A. Lalu di sini kita diberikan wadah untuk memasukkan nilai. Misalnya saya masukkan 4, saya tekan enter, lalu muncul lagi yang kedua ini, cout yang kedua. Masukkan nilai B. Udah tampil. Kemudian kan di sini kita bikin kodenya cin B ya. Nah, artinya kita diminta memasukkan atau memberikan input B. Saya ketik 2, saya enter lagi, dia akan nah di sini sesuai prosesnya dia akan menampilkan ini berupa karakter nilai variabel A adalah ini, nilai variabel A-nya adalah 4 seperti yang tadi saya masukkan, dan nilai variabel B adalah 2 ini sesuai yang ini. Ada pertanyaan untuk bagian ini, untuk yang memasukkan nilai variabel ke dalam programnya. Sintaksnya saya coba tambahkan di kolom chat. Nah, nanti bisa dicoba. Ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Sebelum nanti kita lanjutkan ke yang lain. Ada pertanyaan? Kalau belum, kita akan coba Izin bertanya, Bu. iya. Setelah si out masukkan nilai A itu sama dengan harus dikasih spasi dulu baru tanda petik atau nggak apa-apa kalau nggak pakai spasi, Bu? Bebas. Jadi kalau misalnya dikasih spasi baru tanda petik, nanti jadinya tampilannya akan muncul tanda spasinya. Kalau ternyata kita tidak kasih spasi, juga nanti dia nggak muncul. Jadi itu terserah dari kita mau tambah spasi atau enggak. Biasanya tambah spasi biar agak rapi aja kan.
Kalau misalnya dia tidak ada spasi, nanti setelah sama dengan dia langsung muncul, langsung akan mepet gitu tulisan angka 4 sama ini. Jadi itu balik lagi ke eh, apa namanya preferensinya, lebih senang dikasih tambah sama dengan ataupun misalnya tidak. Oke. Sekarang coba kita kemudian kita akan sekarang dicoba bikin program yang mana nanti yang mana dia bisa menampilkan beberapa hal berikut ini. Jadi tadi kan kita udah coba nih yang ditampilkan itu misalnya huruf A sama B. Sekarang coba bikin program yang di dalamnya ada proses input data. Nanti yang diinput itu adalah nama lengkapnya siapa, nama lengkap. Jadi ditampilkan tulisan nama lengkap. Kemudian si orang ini bisa memasukkan nama lengkapnya. Kemudian minta mereka juga memasukkan NIM. Silahkan dicoba programnya. Nanti yang udah selesai boleh ditulis di grup. Jadi sekarang boleh dicoba bikin programnya yang sambil di laptop akan lebih baik kalau sambil ini. Kalau misalnya yang sambil nggak lihat lagi nggak bisa di laptop, mungkin sambil bisa dilihat-lihat programnya. Boleh nanti apa namanya ditulis di grup, misalnya tulis tulisannya coret-coretannya. Oke, nanti sekitar 10 menitan lagi mungkin kita bahas ya. Silahkan coba dikerjakan dulu, yang udah selesai boleh kirim di grup atau di kolom chat Zoom-nya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait menjalankan programnya, nanti eh, boleh tanya aja, bisa tulis di kolom chat atau langsung open mic-nya.
Jangan lupa di sini penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya itu sangat diperhatikan. Jadi misalnya kalau bikin di atas, nama variabelnya itu nim, dia huruf kecil, maka saat ingin, dia yang di si in-nya itu, nim-nya juga harus huruf kecil. Karena nanti kalau yang jadi beda ya antara, kalau misalnya kita lihat ini punyanya yang Oktabella, bikin variabelnya string string nim-nya itu huruf kecil. Nah, kemudian si out-nya memang tanda petik nim sama dengan huruf besar. Nah, itu nggak masalah mau huruf besar atau kecil. Tapi ketika si in-nya artinya harus dibuat lagi nim huruf kecil, nin-nya huruf kecil seperti yang di awal didefinisikan di proses string-nya. Kemudian pas dipanggil di akhir, pas ingin mau menampilkan yang di out, nama lengkap, bla 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 ini, itu nim-nya juga harus huruf kecil, karena kita mau menampilkan sesuai dari yang tadi kita definisikan. Untuk yang tadi terkait misalnya nama lengkap ya, nama lengkap ada yang eh, apa nih namanya nggak bisa. Tadi saya juga udah coba untuk di devsinya memang dia agak error, nggak bisa kalau misalnya kita bikin panjang tapi dia tanpa spasi masih bisa di running. Contohnya gini, mau saya share screen dulu. Hmm, jadi kalau di sini, kalau misalnya saya punya variabel string A dan B, ini namanya ya, saya mau buat nama lengkap, ini saya running, mungkin. Nah, misalnya saya tulisnya nama lengkapnya gini, ini dia masih bisa kalau tanpa spasi, tapi kalau ada spasi, dia memang jadi agak error, nggak tampil ya. Atau misalnya tadi terpisah, kalau misalnya di bagian A-nya yang dikasih spasi, di B-nya nanti dia akan muncul. Ini juga tadi saya sedang coba, belum ketemu ininya. Tapi kalau misalnya saya pakai program yang lain, bukan program Dev C++ ini, dia sebenarnya harusnya bisa. Gitu. Nanti mungkin next kalau udah ketemu ininya, saya coba. Kayaknya sih ini bermasalahnya di bagian Dev C++-nya, di programnya. Kalau di program lain, soalnya dengan meskipun kita pakainya string, itu dia udah bisa. Kemudian tadi saya lihat juga ada yang terakhir kirim di grup, itu bikin programnya udah bisa sampai perulangan ya, punyanya siapa tadi? Punyanya Faisal ini udah sampai perulangan. Ini juga nanti yang kita apa namanya? Kita akan belajar di minggu-minggu ke depannya. Kita nanti akan sampai di perulangan ini. Oke, yang lainnya eh, nanti boleh ya tetap sambil dicoba bagian ininya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba lihat. Tadi kita udah coba memasukkan data. Kemudian gimana kalau kita mau lakukan operasi perhitungan dengan menggunakan program C++-nya? Oke, ini nanti saya akan coba kasih lihat kalau misalnya kita mau bikin program. Nah, ini misalnya di sini ya, kalau dilihat, saya bikin program penjumlahan. Jadi misalnya penjumlahannya ini angkanya 9 tambah 4. Jadi kalau di sini tidak sistemnya tidak diinputkan, tapi saya yang udah di dalam programnya sendiri. Opsi pertama ini kita bisa langsung, misalnya ini kita see out ya, lihat see out, nilai dari 9 tambah 4.
Nah, ini jadi kita ingin menampilkan nilai dari 9 tambah 4 itu berapa. Kemudian ini kita kasih kode keluar gini, tanda kurang darinya 2 kali, terus tulis 9 tambah 4. Nah, nanti dia akan langsung memberi, jadi setelah setelah tulisan nilai dari 9 tambah 4, program komputer akan memproses 9 tambah 4 itu berapa. Nah, itu dia nanti akan tampil. Hal yang sama juga terjadi ini. Kalau kita 9 kurang 4, yang ini juga 9 kali 4. Jadi kita bisa gabungkan antara proses out sama proses aritmatika. Jadi kalau kita ini saya running, dia lihat ya, dia akan langsung keluar, tapi di sini di dalamnya ada proses yang dilakukan. Jadi nilai dari 9 tambah 4, ini tadi bentuknya out, sampai yang tanda sama dengan ini, dia harus berada di dalam tanda petik. Kemudian 13-nya ini adalah proses aritmatika yang dilakukan. Jadi 9 tambah 4. Kemudian yang 5 ini juga proses aritmatika dari yang bagian sini. 9 kurang 4. Baru 9 kali 4, 9 bagi 4, dan 9 modulo 4. Jadinya ini adalah proses aritmatika yang di dalamnya ya. Jadi kita bisa gabungkan. Yang ini kita berupa tampilan biasa, kemudian yang ini adalah proses perkaliannya. Kemudian kita bisa bikin misalnya tadi ini beda. Jadi yang ini adalah versi aritmatika sederhananya, masih 9 tambah 4, 9 kurang 4, ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat untuk yang tadi, yang misalnya 9 bagi 4, 9 bagi 4, ini juga sama ya. Kan tadi kalau dia bilangan bulat, sesama bilangan bulat, untuk hasil akhirnya, kita coba running lagi. Lihat ya, untuk dia 9 bagi 4, karena tadi sama-sama bilangan bulat, sehingga ini akan memunculkan hanya bilangan bulatnya aja. Makanya harusnya kan dia ada 2, sekian ya. 2, berapa? 2,2 sekian. Nah, harusnya nanti kalau kita mau ini hasilnya bilangan berkoma, biar dia pas, kita ambil di sini, itu nanti kita harus definisikan. Jadinya jangan integer biasa, tapi berupa bisa float yang ada koma-komanya. Kemudian, selain kalau yang prosesnya tadi, kita juga bisa bikin bentuknya macam-macam. Kalau ini, kita definisikan. Kalau tadi ya, kita langsung nih tuliskan bentuknya gini. Nilai 9 tambah 4, 9 tambah 4-nya kita munculkan langsung di dalam proses out-nya. Versi lain, kita bisa definisikan dulu mereka sebagai variabel di atas. Jadi misalnya kita bikin variabel integer, int, m sama dengan negatif 13, n sama dengan 3. Kemudian di sini kita tampilkan q. Q ini adalah m per n. Artinya kita di q ini adalah variabel di mana isi variabelnya itu adalah hasil bagi antara m dan n. Kemudian ada r. R ini merupakan proses nanti nilainya yang ditampilkan itu adalah hasil modulo m modulo n. Jadi kalau tadi kita langsung 9 sama 4-nya kita letakkan di dalam cout-nya.
Kalau sekarang kita definisikan di awal. Jadi ketika dia ingin menampilkan ini cout M, maka kita akan lihat, kita running dulu. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mohon maaf, Bu. Ya, Tampilan programnya nggak kelihatan, Bu, langsung close. fokus. Bentar-bentar, saya ulang. Tertutup kayaknya. Oke. Oh, salah. Saya harusnya punya ini aja. Sekarang yang kelihatan apa ya? Dev C++ nya kelihatan. Kelihatan, Bu. Kalau saya coba running, tampilan layar hitamnya kita tunggu sebentar. Untuk tampilan hasilnya, hasil eksekusinya di layar hitamnya kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, tadi Kak, kalau misalnya di awal yang sebelumnya kita bikin programnya 9 tambah 4-nya kita tulis yang cout terus sama dengan 9 tambah 4. Kalau ini kita udah definisikan di awal, sehingga di sini kita tinggal ini bikinnya M, kita yang menampilkan M sama dengan berapa, kita hanya tinggal panggil M-nya. Jadi bisa dibedakan yang di bagian sini. Ininya, yang warna merah, jadi dia hanya tinggal panggil M. Bedanya M-nya berapa. Kemudian ketika yang ini juga sama, nanti Q itu adalah hasilnya yang ditampilkan nilai Q, itu adalah M bagi N, jadi langsung aja panggilnya Q. Kalau tadi sebelumnya, untuk bagi, karena kita tidak definisikan di awal, jadinya kita harus tulis 9 bagi 4. Nah, ini hasilnya gini, masih sama karena kita gunakan datanya integer, jadi kita harus hasilnya yang muncul baru bagian tanda bulat tanda bilangan bulatnya aja. Kemudian bisa dilihat ya di sini kita bisa lakukan berbagai macam operasi. Yang mana operasinya itu bisa kita gabung-gabungkan. Kalau di sini dia operasinya itu adalah kita tambahkan ini M, N, oke. Ini ya kalau dilihat kita akan kalikan ini N kali X, terus ditambah dengan R-nya. Nah, perlu diingat karena sistem tadi saya kayaknya udah tambahkan di sini. Nah, ini perlu diingat, kelihatan ya PowerPoint-nya, bahwa dalam program C++ ini untuk menghilangkan keraguan, kalau misalnya tadi banyak operasi yang akan kita gabungkan, itu sebaiknya ditambahkan tanda kurung. Nah, karena bahasa C++ itu pengerjaan kali dan bagi dimulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri. Kemudian jadinya kalau misalnya A bagi B bagi C, itu misalnya tidak kita berikan tanda kurung, nanti dia bisa jadinya nanti dia bisa jadi agak sedikit ambigu. Kalau pas dia kali semua, itu masih nggak apa-apa. Tapi misalnya nanti ada tanda tambahnya, misalnya di depannya ini tambah gitu ya. Nanti dia bisa mengerjakan tambahnya duluan ataupun yang lainnya. Jadi agar tidak ragu, maka sebaiknya diberikan tanda ininya. Ini harusnya. Nah, oke, ini untuk yang ini. Kemudian contoh lainnya yang perlu kita ingat. Nah, di sini kita juga misalnya di program C++ kita bisa definisikan suatu bilangan. Jadi misalnya kita punya integer M dan N.
Kemudian M ini kita bisa definisikan bahwa M itu sama dengan, jadi kita mau definisikan N-nya itu sama dengan 25, kemudian M itu adalah N tambah 11. Jadi sebenarnya N-nya itu adalah 36, tapi dibuat dalam versi yang agak sedikit rumit. Gitu. Atau ini bisa kita tulis kayak gini, N sama dengan 25, kemudian di dalam sini kita tuliskan N. Nah, ini juga bisa versinya gini. Nah, jadinya belum ketutup ya. Saya tutup dulu. Jadi ini juga bisa. Jadi misalnya kita tulis, kita udah tahu N-nya berapa, jadi N25, jadi N itu adalah N tambah berapa. Kan N kurang berapa, itu juga bisa. Nah, nanti program-program seperti ini bisa kita gunakan misalnya untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi, kita misalnya mau bikin persegi panjangnya, kalau kita mau hasilnya komanya dia terbaca, kita kasih tipenya float. Maka di sini saya running, kita bikin programnya ini tipe datanya float, ada dua variabel, P dan L. Kemudian di sini kita akan tampilkan panjang sisi persegi panjang. Misalnya saya tuliskan 4. Lalu di sini udah. Lalu lebar sisi persegi panjang misalnya 2,5. Kemudian dia akan menampilkan hasil luasnya. Luas persegi panjangnya adalah ini. Apa namanya 10. Misalnya gimana kalau hasilnya jadi, misalnya ini saya kasih 2,5 panjangnya, lebarnya itu 5,5. Nah, karena tipe datanya float, jadi dia mengakomodir hasil berupa bilangan koma juga. Nih ya, dilihat. Beda kalau misalnya saya ganti ininya, tipe datanya jadi int atau integer, artinya hanya bilangan bulat. Saya kasih 2, ini saya kasih 3,5. Nah, hasilnya yang tampil hanya 6. Padahal harusnya hasilnya, kenapa? Karena dia hanya membaca tadi 3,5 yang saya masukkan, hanya angka 3-nya yang dibaca. Jadi hanya dianggap 2 kali 3 itu 6. Makanya untuk proses perhitungan yang seperti ini, diingat gunakan tipe datanya itu adalah float. Sama juga berlaku misalnya kalau kita bikin nih, luas lingkaran. Ini juga akan mempengaruhi. Nah, di luas lingkaran, kita ada V ya. Kita perlu definisikan V-nya. Di sini kita bisa coba nih, pakai V-nya misalnya 3,14. Atau misalnya kita juga bisa tulis dengan versi V-nya itu 22/7. Maka kalau misalnya saya akan kerjakan programnya, panjang jari-jari lingkarannya, saya masukkan area misalnya 7. Nah, ini saya akan coba. Jadi di sini saya bikin program menampilkan perbedaan hasil ketika jari-jari lingkarannya, V-nya itu yang digunakan untuk menghitung jari-jari lingkaran adalah 3,14 dan 22/7. Ingat definisinya untuk V itu di bagian atas ini, di bawahnya in quote, boleh. Nah, ini dikasih tanda pagar, define, terus V 3,14. P 22/7. Tidak perlu pakai tanda sama dengan, jadi langsung setelah nama konstantanya, langsung ditulis nilai konstantanya berapa. Nah, ini dilihat, saya minta dimasukkan panjang jari-jari lingkaran, R-nya berapa. Kemudian saya akan tampilkan luas lingkaran dengan R sama dengan 7, itu nilainya 153,86 kalau kita gunakan V-nya 3,14. Dan luasnya adalah 154 kalau kita gunakan V-nya 22/7. Karena harusnya 22/7 ini masih panjang ya, 3,14, 3,14 sekian, 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 masih ada lanjutannya.
Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau kita gunakan konstanta yang nilainya misalnya berkoma langsung ini pas, hasil periniannya pun akan semakin mempengaruhi nilai-nilainya. Ada pertanyaan untuk sampai yang di sini? Ini saya lihat beberapa ada yang tambah lagi di grup WhatsApp-nya. Sepertinya udah ya. Ada yang error nggak? Ini ada Sally, oke. Kemudian ada Sally, ada Yu, oke. Ada Risanti. Oke, tadi untuk yang tanda ini nanti coba saya cek lagi ya. Kalau misalnya pakai tanda spasinya gimana. Jadi kalau dulu saya biasanya memang pakai programnya sebenarnya bukan di C++, saya biasanya pakai program namanya CodeBlock. Itu dia masih oke, masih bisa untuk menampilkan tadi kalau misalnya itunya panjang. Nah, untuk yang versi ini nanti kita coba. Sekarang kita coba studi kasus lagi, coba bikin program ini. Hmm, ini aja. Jadi masing-masing mengerjakan soal yang berbeda. Nah, sekarang coba bikin rumus di volume. Jadi bikinnya beda-beda. Kalau misalnya NIM-nya terakhirnya ganjil, NIM terakhir ganjil itu misalnya ujungnya 1357, yang dibikin program balok, bikin program balok. Tapi kalau misalnya ending NIM-nya genap, NIM digit terakhir NIM-nya genap, jadi misalnya NIM-nya itu apa ya? Saya lihat contohnya udah benerin. Misalnya di sini ada Senita Samosir, Sally Anggri, ini. Sally misalnya NIM-nya itu kalau di sini 200, 311, 3645. Nah, artinya digit terakhirnya angka 5, 5 itu bilangan ganjil, maka yang dikerjakan itu adalah rumusnya yang balok, volume balok. Tapi kalau misalnya genap, misalnya 2, 4, dan seterusnya, yang dikerjakan itu volume tabung. Nah, untuk yang ini eh, nanti semuanya coba dikerjakan, kemudian dikirim ininya. Kalau bisa semuanya mengirim ya, biar nanti saya punya penilaian partisipasi aktif di tiap pertemuannya bahwa memang coba mengerjakan, coba menginginkan, gitu ya. Silahkan coba di running. Kalau nanti ada yang pertanyaan, boleh di kolom chat atau misalnya di WhatsApp. Ini saya tunggu pengerjaannya sekitar 10 sampai 15 menit bisa lah kayaknya. Petunjuknya tipe datanya diingat harus tipe datanya float, jangan integer. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh di WhatsApp juga. Silahkan dikerjakan dulu untuk yang ini. Diusahakan semuanya mengerjakan ya, biar nanti kalau misalnya ada penilaian partisipasi aktif dalam tiap perkuliahannya ada nilainya.